Ya, kelas 2 tema 4 subtema 1. Jadi tema 1 kita akan belajar tentang hidup bersih dan sehat di rumah. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, siswa dapat mengenal hidup bersih dan sehat. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri rumah sehat. Jadi yang kita pelajari hari ini ada dua. Kita mengenal hidup bersih dan sehat dan menyebutkan ciri-ciri rumah sehat. Nah, ini ada lagu Membuang Sampah. Kita bernyanyi. Ada yang sudah tahu lagu ini? Ada? Waktu di TK misalnya ada pernah mendengar lagu ini? Membuang sampah. Enggak. Oke, lagunya seperti ini ya. Tes dulu. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Gitu lagunya. Ya, jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Ini adalah lagu Membuang Sampah. Jadi kalau teman-teman lihat sampah, di depan rumah, lalu dimanapun berada sampahnya, nanti dibersihkan, diambil sampahnya baru disimpan di tempat sampah. Atau ketika kita lagi bepergian, terus kita memakan sesuatu, ada sampahnya itu dipegang sampai ketemu di tempat sampah. Kalau udah ketemu tempat sampah, baru dibuang, gitu ya. Jadi membuang sampah itu mulai dari diri sendiri. Mulai dari sekarang dan mulai dari diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita punya sampah, ketika sudah makan kita punya sampah kita sendiri, dipegang, disimpan dulu sampai ketemu tempat sampah. Kalau ketemu tempat sampah baru nanti dibuang di tempat sampah. Nah, selanjutnya ini ada membaca teks bersih dan sehat. Nah, boleh dibaca. Ada yang masuk lagi. Boleh dibaca oleh Kak Hana. Umar dan Ayah sedang bercakap-cakap. Oke, terima kasih. Boleh dibaca oleh Kakak Zurfa. Buka apa, Ustazah? Nih, yang ini, yang di layar. Aisyah, apa arti bersih dan sehat? Nah, ini, yang di layar apa? Aisyah, apa arti Umar, Ayah. Ya, kata Umar, ayah. Apa arti bersih dan sehat? Ya, Kakak Kofan. Ayah, bersih artinya bebas dari kotoran, sedangkan sehat artinya baik seluruh tubuh serta bagian-bagiannya. Oke, terima kasih. Ya, bersih artinya bebas dari kotoran. Bersih itu bebas dari kotoran. Kalau sehat itu baik seluruh tubuh serta bagian-bagiannya. Jadi kan ada istilahnya tubuh yang sehat. Jadi tubuh yang sehat itu tubuhnya itu berfungsi, semuanya baik serta bagian-bagiannya. Kalau bersih, misalnya teman-teman habis kotor-kotor main kotoran bersihkan dulu badannya, jadi dibersihkan. Selanjutnya Kakak Gibran. Ya, Ustazah. Ya, boleh dibaca. Sehat artinya baik seluruh tubuh serta Yang bagian-bagiannya. yang bawahnya. Yang ini Kakak. Lalu bagaimana caranya kita dapat hidup bersih dan sehat? Sekarang tanya Uma. Kakak Gibran boleh dimatikan dulu.
Oke, terima kasih. Di sini Umar tanya, lalu bagaimana caranya kita dapat hidup bersih dan sehat? Yes. Selanjutnya ke Kak Hafiz. Iya Ustazah. Ya, boleh. Caranya kita harus disiplin menjaga kebersihan. Diti juga disiplin menjaga kebersihan lingkungan. Ya, nah ayah memberitahu, kata ayah, caranya kita harus disiplin. Nah, disiplin menjaga kebersihan diri, juga disiplin menjaga kebersihan lingkungan. Disiplin menjaga kebersihan diri itu diri kita sendiri, contoh mandinya disiplin, mandinya sehari itu enggak sekali, tapi 2 kali, pagi sama sore. Terus makan makanan bergizi, contoh buah-buahan, sayuran, karena tubuh kita juga membutuhkan buah-buahan, membutuhkan sayuran. Jangan misalnya susu aja, tapi sayurannya nggak mau gitu. Tapi kita harus disiplin, kita mau juga dalam sehari harus makan buah atau sayur. Terus disiplin menjaga kebersihan lingkungan, misalnya lingkungan sekitar rumah, misalnya disapu. Kita menyapu rumah itu sehari itu harus ada sekali disapu, jangan misalnya 2 hari sekali disapu atau dipel, atau misalnya buang sampah. Sampah yang ada di rumah, di dapur itu tidak dibuang-buang, kita simpan aja bekas sampah-sampah kita, nanti akan menumpuk dan busuk. Jadi dia disiplin, misalnya setiap 2 hari sekali kah kita buang sampah yang ada di rumah ke tempat sampah besar yang ada disiapkan tongnya yang besar gitu kan, ataukah misalnya kita misalnya mengepel di rumah, disiplin berapa hari sekali kita mengepel di rumah, seperti itu ya, itu disiplin. Oke, selanjutnya Kakak Calia. Kakak Calia yang ini. Umar, bagaimana bila kita tidak disiplin, Ayah? Nah, Umar tanya nih sama ayahnya, bagaimana kalau kita tidak disiplin? Kakak Naura. Ya, Ustazah. Ya, boleh baca yang ini. Umar juga disiplin menjaga kebersihan lingkungan. Ayah, bagaimana bila kita tidak... Kakak Naura yang ini nih, yang baru datang. Nah, ini. Paling bawah. Ayah, bagaimana bila kita tidak disiplin, Ayah? Ya, terus ayah bilang apa? Bila tidak disiplin, maka tubuh dan lingkungan akan kotor. Tubuh dan lingkungan yang kotor akan menyebabkan berbagai penyakit. Nah, iya. Setelah Umar bertanya ke ayahnya, bagaimana bila kita tidak disiplin, ayah? Terus ayah menjawab, bila tidak disiplin, maka tubuh dan lingkungan akan kotor. Jadi misalnya nggak suka mandi, nggak suka gosok gigi, habis itu nggak suka makanan-makanan bergizi, nggak suka sayur, nggak suka buah, habis itu nggak mau berolahraga, rumahnya itu nggak pernah disapu, nggak pernah dibersihkan, nggak pernah dibereskan. Nah, kata ayah, tubuh dan lingkungan yang kotor akan menyebabkan berbagai penyakit. Jadi penyakitnya tuh cepat singgahnya. Contoh di rumah tuh nggak mau dibersihkan, nggak mau disapu, nggak mau dipel, nggak mau dirapikan, pokoknya nanti tuh penyakit itu akan cepat datang. Dan akhirnya penghuni rumah itu akan terkena penyakit seperti itu. Atau misalnya teman-teman nggak mau mandi, seharian ini nggak mau mandi, nggak mau gosok gigi, nggak mau mandi, besok juga nggak mau mandi lagi. Nah, nanti akan ada penyakit kuman yang datang. Contoh misalnya kulitnya gatal-gatal, ada panunya dan sebagainya ya. Itu seperti itu. Jadi ini seperti ini modelnya percakapan ya, teman-teman. Percakapan itu jadi ini tuh ceritanya Ayah dan Umar sedang bertanya, saling bertanya, bercakap-cakap. Nah, di depan ini ada titik 2. Umar, titik 2 berarti itu Umar yang berbicara. Ayah, apa arti bersih, hidup, dan sehat? Terus ayah jawab, bersih adalah gitu ya. Jadi teman-teman, dari percakapan ini ada yang bisa kita ambil. Apa yang kita ambil dari percakapan ini? Apa yang kita ketahui dari percakapan ini? Boleh angkat tangannya, terus disebutkan namanya. Apa yang kita dapat dari cerita percakapan ini? Apa sih yang kita dapat?
Oke, Kakak Hafiz. Oke, Kita Kak Hafiz. bisa mengetahui bahwa rumah yang kotor itu dapat membawa penyakit. Iya, benar. Oke, tepuk tangan untuk Kakak Hafiz. Sip, keren. Ada lagi. Ayo, yang sudah membaca ini tahu nih apa yang didapat. Tapi tadi kata Kakak Hafiz, yang didapat dari Kakak Hafiz ternyata rumah yang kotor itu akan mendatangkan penyakit. Yang lain, ayo boleh berbicara. Angkat tangannya, baru saya izinkan berbicara. Ayo. Siapa yang berani nih? Udah Kakak Hafiz sudah berani, yang lain ayo. Dari cerita yang dibaca ini, apa yang teman-teman ketahui? Apa yang teman-teman ingat? Ayo, boleh mengungkapkan pendapatnya. Kakak Zahi, oke. Kakak Zahi, silakan klik pijit tanda tangannya. Terus nanti Ustazah persilakan boleh berbicara ya. Ayo, siapa lagi? Oke, Kakak Zahi. Kakak Zahi dipersilakan. Apa yang Kakak Zahi dapat dari cerita ini? Percakapan ini. Membuang sampah ke tempatnya. Oh iya, membuang sampah ke tempatnya. Betul. Kalau Kakak Zahi yang diingat membuang sampah pada tempatnya. Oke, Kakak Kovan. Ya, boleh. Kakak Kovan dipersilakan. Ya. Oke, sekarang kita bahas. Ya. Apa yang Kakak Kovan ingat dari percakapan ayah ini dengan Umar? Ya. Atau masih dipikirkan lagi? Apa yang kakak Kovan dapat? Tadi kalau kakak Hafiz itu ternyata rumah yang kotor akan menyebabkan berbagai penyakit. Kata kakak Zahi itu tadi membuang sampah pada tempatnya. Oke, kakak Vira, apa yang kakak Vira dapat dari percakapan ini? Kita harus disiplin membuang sampah. Iya. Kalau kakak Vira kita harus disiplin membuang sampah. Kalau kakak Kovan gimana? Kita harus menjaga lingkungan. Oke, menjaga lingkungan benar. Dari cerita ini kita harus menjaga lingkungan. Disiplin juga. Yang lain ada yang mau membuka mic-nya untuk berbicara? Ada lagi? Ada lagi? Oh, Kakak Arka. Boleh Kakak Arka? Menurut Kakak Arka apa ini? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Ya, benar. Oke, keren-keren. Yang sudah membuka mic-nya, mengungkapkan pendapatnya, keren. Hebat semuanya. Ada lagi? Oke, Kakak Eji. Menurut Kakak Eji, apa tadi dari cerita ini? Bila tidak disiplin, maka tubuh dan lingkungan akan kotor. Iya, benar. Bila tidak disiplin, tubuh dan lingkungan akan kotor. Siap. Ada lagi yang mau memberikan pendapat dari teks ini? Tadi kata Kakak Hafiz sudah benar, Kakak Vira udah benar, Kakak Eji, Kakak Arka. Ada lain yang mau mau mengeluarkan pendapat? Nggak ada? Jadi teman-teman, dari percakapan ini kita dapat mengetahui ternyata bersih itu, namanya bersih itu terbebas dari kotoran. Oh, namanya sehat itu baik seluruh tubuh serta bagian-bagiannya. Jadi namanya sehat itu semuanya baik, berfungsi dengan baik. Lalu dia itu kalau kita tubuh sehat tuh kuat dan sebagainya. Lalu ternyata kalau kita tidak disiplin itu, maka kita akan datang penyakit. Jadi memudahkan penyakit itu datang. Tapi kalau tubuhnya sehat dan bersih itu penyakit tidak mudah untuk datang. Tuh ya. Selanjutnya, nah sekarang ibu yang bercerita. Jadi ini ibu dan siapa ya? Dan Fatimah. Fatimah dan ibu sedang bercakap-cakap. Ustazah akan minta dibacakan oleh Kakak Aisyah. Boleh Kakak Aisyah? Iya, Ustazah. Nah, boleh ini Kakak Aisyah. Ibu, apakah rumah sehat itu? Ya, oke Kakak Akila. Kakak Akila.
Yang mana Ustazah? Nah, yang ini baru muncul. Rumah sehat adalah rumah yang memenuhi syarat kesehatan. Oke, terima kasih. Kakak Auzai. Mana Kakak Auzai? Kak Auzai. Kak Auzai, ada? Oke, kalau belum ada, Kakak Wildan. Kakak Wildan yang ini. Ya, di sini Fatimah bertanya, Ibu, apakah rumah sehat itu? Lalu Ibu menjawab, rumah sehat adalah rumah yang memenuhi syarat kesehatan. Lalu Fatimah tanya, apakah rumah kita termasuk rumah sehat? Oke, dibaca lagi oleh Kakak Hana. Yang mana Ustazah? Yang ini. Ibu, tentu saja sekarang rumah kita termasuk rumah sehat. Oh, ibunya memberitahu tentu saja sekarang rumah kita termasuk rumah sehat. Oke, Kakak Naila. Fatimah, apa saja ciri-ciri rumah sehat? Nah, oke. Kata Fatimah, apa saja ciri-ciri rumah sehat? Kok rumah sehat, rumah kita itu termasuk rumah sehat? Nah, oke, lanjut oleh Kakak Aira. Yang mana Ustazah? Nah, yang ini yang baru muncul. Ciri-ciri rumah sehat yaitu memiliki jendela dan sentiasa memiliki sumber air yang bersih, tidak ada sampah dan kotoran, memiliki bak sampah, sementara saluran air tidak pampat atau tersumbat, halaman rumah ditumbuhi tanaman. Ya, baik. Jadi, oke Kakak Aira boleh dimatikan. Oke, jadi teman-teman, ciri rumah sehat itu memiliki jendela. Sekarang rumah teman-teman ada jendelanya? Ada, oke ya, ada ya? Ada. Terus yang kedua, teman-teman jendelanya ada ventilasi? Ya, ventilasi itu keluar masuknya itu angin. Jadi angin itu masuk ke dalam, terus angin itu masuk keluar lagi. Itu namanya ventilasi. Keluar masuknya angin ya, itu ventilasi. Sekarang pertanyaannya, teman-teman memiliki sumber air yang bersih? Ada air yang bersih? Ya. Ya, ada yang berbentuk ada yang dari sumur, ada yang juga dari PDAM. Lalu ada juga teman-teman mempunyai bak sampah sementara. Bak sampah itu tempat sampah sementara. Ya, tempat singgah. Terus ada juga saluran air yang pampat-pampat itu tuh tersumbat gitu. Nggak ada yang tersumbat, semuanya lancar airnya, ngalir lancar. Tidak. Ya. Sekarang halaman rumahnya ada tanamannya, halaman rumahnya ada tanamannya di depan rumah. Ada, alhamdulillah ya. Kenapa kita harus punya tanaman di depan rumah? Karena boleh menulis chat ya, menulis chatnya boleh. Oke, Kakak Zidan nanti Ustazah panggil juga ya. Oke, kenapa? Sekarang alasannya, kata tanyanya mengapa? Mengapa itu berarti alasan. Mengapa mengapa halaman rumah harus ada tanaman? Oke, satu atau dua tanaman, kenapa sih harus ada? Boleh di chatnya, boleh ditulis ya. Boleh. Mengapa itu karena kenapa sih harus ada tanaman di halaman rumah?
Tanamannya boleh yang di pot, boleh yang di tanah, atau ada 2 atau 3, nggak usah banyak-banyak. Tapi kenapa harus ada? Karena, coba boleh alasannya di chat. Kata Kakak Zahi ini udah masuk ya. Kalau kata Kakak Zahi ini supaya udaranya segar. Ya, benar, supaya udaranya segar. Yang lain. Ayo, Kakak Zidan boleh chat-chat juga di sini. Kata Kakak Vira karena supaya ada udara. Ya, benar juga. Kalau Kakak Hafiz karena sumber udara. Ya, lagi yang lain. Udah benar ini semuanya karena udara katanya. Yang lain gimana yang lain? Kenapa sih harus ada tanaman di depan rumah kita? Ada tanaman. Nggak usah banyak, misalnya punya potnya atau tanamannya dua pohon atau 1 pohon, atau ada tanamannya bunga aja. Yang penting ada tanaman. Kenapa? Yang sudah jawab tadi 3 orang ya. Kakak Zahi itu supaya udaranya segar. Terus Kakak Vira karena supaya udara segar ya. Terus Kakak Hafiz karena sumber udara. Kata Kakak Kofan supaya udara teratur ya, benar. Terus kata Kakak Naisa karena udara segar Ustazah ya, benar. Jadi beberapa teman-teman yang menjawab karena udara segar. Benar sekali teman-teman. Jadi ketika ada tanaman, ada pohon, itu membuat udaranya menjadi segar ya. Jadi begitu kita pagi-pagi buka pintu itu langsung menghirup udara yang segar ketika ada tanaman, karena tanaman itu menyerap udara-udara yang kotor dan dia mengeluarkan udara-udara yang segar ya. Terima kasih chatnya. Oke, lanjut. Jadi ini kenapa rumah kita disebut rumah yang sehat. Jadi ada jendela, ada ventilasi, ada tempat sampah juga sementara. Tempat sampah sementara ini tuh untuk membuang sampah kita, lalu sampah kita nanti akan dibuang keluar ya. Di tempat sampah yang besar, khusus untuk penampungan sampah. Nah, saluran airnya juga tidak pampat. Jadi pampat itu tuh tersumbat, tidak terhalangi gitu ya. Jadi aliran airnya bagus. Halaman rumah tumbuhi. Jadi ini ya, teman-teman ya. Rumah sehat. Bagaimana kalau rumah kita itu tidak ada jendelanya, jadi kotak aja, nggak ada jendelanya, cuma dinding aja. Boleh dicat. Boleh dicat ya. Bagaimana kalau rumah kita nggak ada jendelanya, cuma kotak aja, persegi aja, persegi. Apa Ustazah? Bagaimana, apa yang terjadi gitu? Bagaimana kalau rumah kita kotak saja, apa yang terjadi? Kalau rumah kita nggak ada jendelanya, cuma kotak berbentuk persegi. Pengap, oke, kakak Arka pengap. Kata Kak Calia udaranya panas. Ya, ada lagi. Kata Kakak Arka tadi pengap, nggak ada ventilasi, cuman kotak persegi aja. Seperti rumah kubus, kotak aja, nggak ada udaranya, nggak ada ventilasi. Kalau kata Kakak Arka pengap, Kak Calia udara panas. Oke, Kakak Aisyah pengap juga. Kata Kakak Hana udaranya panas. Kata Kakak Kofan tidak ada cahaya. Benar, tidak ada cahaya ya, nggak ada yang masuk. Panas sekali. Ada temanku yang itu ngechatnya Pak, itu wah, Masya Allah, panjang sekali besar kok, banget apalagi tuh. Ya ampun, Zauza ini ya. Iya yang tidak. Kakak Auzai berarti copy paste Tidak, keren. Ustazah. Telah dilakukan. Oke, udara nggak masuk. Ya, udaranya nggak masuk. Klik di Naisa, dalam rumah negeri kita maupun jadi panas di dan Indonesia pengap. dengan harga terjangkau. Untuk itu Iya, diperlukan Kakak dalam Kofan. proses. Ini kayaknya ke kopi nih, ke gigit. Oke. Panas, udara tidak masuk. Oke, jawaban teman-teman keren, hebat semuanya. Semua udaranya nggak masuk, pengap, nggak masuk, nggak ada cahaya, benar. Oke, semuanya tepuk tangan dong untuk kita semua dong. Oke, keren, hebat. Sip, lanjut ya. Selanjutnya. Oke, chatnya berhenti ya. Ustazah mau melanjutkan. Nah, selanjutnya di sini, nah ini ada rumah, ini contoh rumah ya, karena rumah itu banyak, ada macam-macam jenisnya, macam-macam modelnya, tipenya, dan sebagainya. Ini ada contoh rumah. Anggap aja ini rumah Ustazah ya. Oke.
1. Ciri-ciri rumah sehat boleh dibaca. Yang belum baca mau ada suaranya, Ustazah mau panggil ya. Oke. Sip. Yang belum boleh Kakak Zidan. Kak Zidan boleh. Mana Kakak Zidan? Boleh dibaca Kakak Zidan? Ustazah, Iya Kak Tovan. itu kan ada tong sampah. Cuman ini mana yang organik dan mana yang daur ulang. Iya, nanti ya, sebentar ya. Ustazah mau minta Kakak Zidan dulu ya yang membaca. Mana nih Kakak Zidan? Iya, Ustazah. Oke, Kakak Zidan baca Kakak Zidan. Yang mana? Yang ini nih. Nah, sebentar hilang dulu. Tiba-tiba klik. Tereng. Nah, sip. Ini yang dibaca. Memiliki jendela dan ventilasi. Oke, sip. Ustazah matikan dulu chatnya. Oke. Nah, ini ya teman-teman, jendela itu yang seperti ini, ventilasi itu seperti ini. Nah, ventilasi ini kegunaannya untuk keluar masuknya udara. Udara yang masuk, ada udara yang keluar. Di sini namanya ventilasi. Oke, Ustazah lihat lagi teman-teman yang belum membaca. Kakak Naisha, boleh? Kakak Naisha. Baik, Ustazah. Boleh, ini nomor 2. Memiliki sumber air yang bersih. Ya, memiliki sumber air yang bersih ya. Sumber air ini bisa dari sumur, jadi ada rumah yang memang menggali sumur ke bawah, terus mendapatkan air bersih dari sumur. Ada juga rumah itu mendapatkan air bersih dari PDAM ya, Perusahaan Daerah Air Minum. Jadi dari PDAM, jadi tinggal dialirkan. Atau ada juga dari pipa-pipa yang mengalirkan air bersih ya. Oke. Selanjutnya, ini nomor 3 boleh dibaca oleh kakak. Yang belum kakak siapa ya? Kakak Abizar. Kakak Abizar. Ya, boleh nomor ini dibaca. Ustazah, Ya. jam berapa selesainya? Oh, sebentar lagi ya, sebentar. Sabar. Udah mau jam 9. Ya. Selesainya jam 9, sesuai dengan jadwal jam 9. Oke, Kakak Abizar, silahkan. Tidak ada sampah dan kotoran. Ya, lihat rumahnya yang ini nggak ada sampah dan kotoran ya, teman-teman. Itu ada? Mana? Nggak Itu ada. rumahnya siapa? Rumahnya orang. Bukan rumah ustazah. Nah, yang keempat ini memiliki bak sampah sementara. Nah, ini yang tadi kata Kakak Kovan yang ditanyakan, ini bak sampahnya ada organik atau anorganik ya. Nah, di sini tuh bak sampah sementara tuh maksudnya ketika sampahnya yang di depan-depan rumah itu dibuang ke sini nih. Setelah itu nanti ada yang mengambil sampahnya. Biasanya ada yang keliling ya, yang mengambil sampahnya. Biasanya di rumah-rumah di depannya ada bak sampah sementara yang nanti akan ada yang mengambil sampah kita. Di sini nanti kenapa 2 sampahnya? Ini ada sampah organik dan sampah non-organik. Organik itu nanti kita pelajari setelah ini, ada nanti sampah organik dan anorganik ya. Oke, nanti akan pelajari setelah ini. Nanti di subtema selanjutnya. Lalu yang ini adalah saluran air tidak pampat dan sumbat. Biasanya di depan rumah kita ada namanya selokan atau parit. Biasanya kita bilang parit. Nah, parit-parit di depan tuh nggak buntu, nggak kotor juga. Jadi dibersihkan. Jadi airnya, kalau air hujannya turun, jadi parit yang di depan tuh tidak tersumbat ya. Nah, 6, halaman rumahnya ditumbuhi tanaman. Nih, ini ada tanaman. Anggap aja tanamannya di sini ada pohon 1 ya. Kalau misalnya rumah ini tidak ada tanaman, jadi udara kurang baik, kurang segar, jadi kurang sejuk, gitu, panas, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini kita ya. harus punya tanaman. Kenapa kita harus punya tanaman? 1, tadi kata teman-teman udaranya biar segar, jadi di rumahnya itu sejuk, nggak panas. Lalu ketika kita menanam tanaman, itu juga akan membuat oksigen atau udaranya lebih
lebih segar, lebih baik lagi. Coba teman-teman bayangkan Ustazah, ketika tidak ada tanaman, tidak ada pohon, bagaimana ya? Bumi ini akan seperti apa ya? Gitu. Jadi satu orang harus punya pohon. Oke, Kakak Sofan ada yang ditanyakan? Enggak ada. Kakak Hafiz ada yang ditanyakan? Hafiz sudah baca ini di Oh, iya benar. Ini ada di buku tulis ya, di buku tulis, di buku modul halaman 123 dan 124. Ya, ini boleh nanti teman-teman membaca. Ini halaman 123. Ya, ya Kakak. Ustazah, aku ada di Hotel Aston karena mau istirahat nanti berjalan lagi waktu hari siang ke Banjarmasin. Oh iya, mudah-mudahan dilancarkan ya Kakak Kofan ya perjalanannya. Tetap semangat, tetap sehat. Insya Allah jaga kesehatan juga. Dan ada Kakak Aisyah juga yang lagi safar ya, lagi ada di Samarinda. Iya Kakak Hana, oke Kakak Hana 10 menit lagi ya, sebentar ya, mau ngaji ya, bentar ya. Oke, ini 123 dan 124, ini ada teksnya, teman-teman boleh lihat di modulnya, nanti dibaca. Ini halaman 123 dan 124, ada teksnya ya. 23 sama 24. Dan 124, ya. Nah, di sini teman-teman nanti setelah video call boleh membaca. Jadi hari ini tidak ada tugas. Tidak ada tugas, hanya membaca. Membaca halaman 122, boleh dikasih tanda 122. Baca tentang ini ada apa? Tawon atau lebah, ini lebah dan semut. Boleh nanti dibaca ya sendiri ya, boleh baca sendiri. Mana? Ya, 122 ya. Modul apa Ustazah? Modul tematik. Oke. Nah, di modul tematik halaman 122 nanti dibaca sendiri. Di sini ada kebetulan tentang lebah yang tadi malam kan Ustazah cerita lebah, tawon dan sebagainya. Nah, kita juga di sini ada si semut sama lebah lagi bercakap-cakap atau lagi ngobrol ya. Ini ya, percakapan itu artinya mengobrol. Ini 122, 123 dan 124. Boleh dibaca. Tidak ada tugas hari ini, hanya dibaca saja ya. Ya, jadi ini yang di layar Ustazah tidak usah dibaca ya karena waktunya sebentar lagi. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan rajin belajar di rumah. Kita tutup bacaan ini dengan bacaan hamdalah. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Ya, Ustazah mau kembali lagi ke sini. Pelajaran selanjutnya mengaji lah Ustazah. Iya, jadi pelajaran selanjutnya mengaji. Oke, ini waktunya tinggal 8 menit lagi. Ada yang ditanyakan mengenai hidup bersih dan sehat, teman-teman? Ustazah, hidup bersih dan sehat apa itu? Ya, tadi gimana bersih itu terbebas dari kotoran. Sehat itu artinya apa tadi? Sehat itu adalah berfungsi semuanya, bagian-bagiannya ya. Tadi ya gitu ya. Jadi hidup bersih dan sehat. Ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Sama kita hari ini belajar mengenal hidup bersih dan sehat. Bersih dan sehat tadi yang mengenal. Yang kedua ciri-ciri rumah sehat. Belajarnya cuma 2 itu. Sudah ingat tadi ciri-ciri rumah sehat apa saja memiliki? Ustazah, Ya Kakak Hafiz. Hafiz sudah baca halaman 122, 123 dan 124. Oke, sip, keren, hebat. Yang lain juga ya nggak boleh kalah hebatnya ya. Oke, ciri-ciri hidup bersih dan sehat tadi apa saja memiliki? Memiliki ventilasi. Ya, ventilasi, jendela, apalagi? Iya Kakak. Ya.
Ustazah. Bentar, sebentar. Kakak Gibran ada yang ditanyakan? Mana Kakak Gibran tadi? Tadi kemana Kakak Gibran tuh? Iya, tadi Kakak Gibran lagi bercerita, teman-teman lagi pas naik. Kakak Gibran, ya. Oh, masuk lagi, alhamdulillah nih. Kakak Gibran. Kenapa Kakak Gibran? Iya. Ada bak mandi. Bak Oh sampah. iya, ada bak sampah. Oke. Kita ulang berarti ada jendela, ada bak sampah sementara. Iya. Ini yang manggil siapa nih? 124 yang di atasnya dikerjain kah? Di 124 ya. Boleh kalau mau dikerjain boleh. Boleh mau dikerjain boleh ya, tapi tidak dikumpul ke ustazah, boleh dikerjakan tapi tidak dikumpul ya. Jadi ini tuliskan rumah bersih yang sehat yang menurut teman-teman tahu tadi ustazah jelaskan, yang udah tahu tulis di sini. Rumah bersih itu punya jendela, mempunyai bak sampah sementara. Oh, Kakak Hana belum paham. Oke, Kakak Hana kalau belum paham boleh dibuka 102. Di sini ada ciri-ciri rumah sehat. Ya, ada di situ ya. Oke. Tepuk fokus. Melihat, mendengar. Berapa Ustazah? Fokus. Oke. Berapa Ustazah? 122 Kakak. Kayak Kakak Hana nggak konsentrasi nih. 122 ya. Itu ya di situ ya, biar paham boleh dibaca itu. Oke, jadi kita akan belajar yang tadi kita belajar ciri-ciri rumah sehat, terus apa hidup bersih dan sehat. Itu saja yang bisa Ustazah pelajari dengan teman-teman hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dimudahkan dalam belajarnya, diberikan semangat. Ustazah yang perkalian sama pembagian. Perkalian sama pembagian yang mana? Yang halaman berapa? Ustazah, ini udah mau jam 9. Iya, benar-benar. Ustazah juga mau izin pamit juga, udah 5 menit lagi ya, 4 menit lagi. Oke, kita sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Selesai belajar bahasa Indonesia. Doa selesai belajar bahasa Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah semesta alamin. Ya, sebelum ini dipoto dulu ya. Untuk dokumentasi Ustazah dipoto dulu. Kakak Auza ini dibuka kameranya. Kakak Gibran juga, Kakak Wirdan juga. Nah, Ustazah juga yang ini mau dibuka. Oke, sip. Oke, sip. 1, 2, perlihatkan senyum terbaiknya. Oke. Kakak Gibran mana nih? Kakak Gibran, kameranya. Oke, sip. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf bila penyampaiannya ada kekeliruan atau kesalahan. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa memahami yang saja jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Dadah Kakak Hana. Kakak Hana dadah. Kakak Hana konsentrasi. Boleh dibaca 122. Oke, Kakak Raisya. Assalamualaikum Kakak Naura. Kakak Aira. Kakak Naisya. Assalamualaikum. Dadah Naisya. Dadah Hana. Dadah. Dadah.